Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Sekali lagi saya mohon maaf karena selama 2 bulan ini Kava Ministry tidak membuat video karena ada hal yang baru yang Tuhan sediakan buat kita semua, khususnya untuk kita yang ada di Kava Ministry YouTube channel. Untuk itu saya perlu mempersiapkannya sehingga saya belum sempat untuk membuat video. Tapi hari ini puji nama Tuhan kita boleh ada kembali bersama-sama, semuanya hanya karena anugerahnya. Dan hari ini kalau kita mau lihat latar belakang saya berbeda. Hari ini saya ada di Villa Jepun Sari, Desa Belimbing Sari, Jembrana, Bali. Semoga dengan suasana yang baru, yang lebih alami, lebih natural, Kava Ministry dapat memberikan hal-hal yang baik yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir. Dan bagaimana keadaan level jiwa Anda saat ini? Besar harapan saya kita semua terus berjaga dan terjadi peningkatan dalam level jiwa kita. Dan jangan lupa aktifkan GPS kita, Alkitab kita setiap hari, karena Tuhan sedang membawa anak-anaknya untuk masuk dalam satu era yang baru, era yang belum pernah kita alami sebelumnya, jadi benar-benar baru. Untuk itu Tuhan mau supaya kita anak-anaknya selalu berjaga dan bersiap untuk alami hal-hal yang besar bersama dengannya. Di episode kali ini kita akan kembali membahas tentang NPD, melanjutkan seri NPD yang sempat tertunda sekian lama karena kita banyak masuk di dalam teaching series. Tetapi saya yakin Tuhan atur semua dengan sangat baik. Dengan kita banyak belajar di teaching series, kita saat ini sudah lebih banyak memahami tentang level jiwa. Jadi kita waktu membahas tentang NPD seharusnya kita jauh lebih mudah lagi untuk dapat mencerna. Dan untuk yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan welcome. Semoga dapat mengikuti Kava Ministry ini dan mengalami pembaharuan pola pikir. Di Kava Ministry ini saya banyak membahas tentang topik NPD, terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang ada di Alkitab. Seperti kita sudah pernah membahasnya tentang NPD di kitab Amsal, yaitu tentang satu figur yang bernama Agur bin Yake yang hidup dikelilingi orang-orang yang punya karakter seperti yang kita kenal saat ini dengan NPD. Dan kita juga pernah belajar tentang bagaimana Nabi Elia yang bertemu dengan NPD-nya, yaitu Raja Ahab dan Isabel, dan juga bagaimana dengan Tuhan Yesus menghadapi orang Farisi yang mempunyai karakter NPD. Jadi kita lihat di sini banyak sekali sebenarnya NPD itu ditulis di Alkitab, dan dalam menjelaskannya Kava Ministry juga menambahkan ilmu kedokteran di dalamnya sehingga kita mendapatkan perspektif yang jauh lebih luas. Dan saat ini kita kembali kepada pembahasan tentang gangguan kepribadian yang banyak muncul di akhir zaman, khususnya NPD. Seperti yang sudah kita bahas di seri-seri awal NPD, kita banyak membahas tentang firman Tuhan di Matius 13 ayat 24 sampai 43, karena ini adalah dasar bagaimana kita dapat memahami tentang NPD. Kita review sedikit ya, supaya dapat kembali mengingat apa yang sudah kita bahas. Di Matius 13 ini dikatakan yaitu bahwa memang ada 2 benih yang ditabur di dalam satu ladang, yaitu bahwa ada benih yang ditabur oleh pemilik ladang dan itu disebut dengan benih gandum, atau yang kita sudah pelajari bahwa ini adalah gambaran dari benih kerajaan Allah. Dan ada juga benih yang ditaruh oleh iblis dengan diam-diam, yaitu berupa benih lalang atau benih kegelapan. Dan kita juga sudah membahasnya bahwa di awal proses pertumbuhan keduanya terlihat sama karena bentuk tanaman gandum dan bentuk tanaman lalang secara fisik hampir sama. Makanya ini dapat diketahui setelah sama-sama bertumbuh dan pada waktu penuaian atau musim berbuah, itulah kita baru dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Karena dari buahnya baru kita dapat mengenali dari mana berasal benihnya, benih gandum atau berasal dari benih lalang.
atau yang kita kenal benih yang berasal dari keturunan dari Bapa yang ada di surga dan juga keturunan yang berasal dari iblis. Dan benih yang dimaksud ini bicara tentang DNA, bicara tentang generasi, dan juga bicara tentang keturunan. Jadi kita harus pahami, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, bahwa dalam hidup ini memang ada keturunan yang berasal dari Bapa yang di surga dan yang disebut dengan anak-anak kerajaan, dan ada juga keturunan yang berasal dari iblis. Terlihatnya dari mana? Ya saat kita mulai mengecap dan melihat buahnya. Buah di sini bicara tentang karakter manusia, di mana karakter yang berasal dari kerajaan surga yang sengaja ditabur oleh Bapa di surga seharusnya menghasilkan karakter yang mencerminkan karakter dari Bapa di surga, yaitu karakter yang kita kenal dengan buah roh, yaitu karakter yang penuh kasih, sukacita, penuh kebaikan, kesetiaan, kesabaran, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Sedangkan karakter yang dihasilkan dari benih yang ditabur oleh iblis bicara tentang kerajaan kegelapan. Kita dapat lihat dari perbuatan-perbuatan kedagingan yang dihasilkannya, seperti yang kita kenal dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kepentingan diri sendiri, kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala, sihir, dan sebagainya. Jadi di akhir zaman ini diharapkan kita dapat mengenali seseorang itu berasal dari mana. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat karakter apa yang muncul, karakter yang berupa buah roh atau perbuatan kedagingan. Kenapa ini saya tekankan? Karena ini penting sekali untuk kita pahami di masa akhir zaman ini. Kenapa kita dapat melihat karakter itu dengan jelas? Karena ini adalah waktu akhir zaman di mana waktu buah itu sudah dihasilkan, sehingga kita dapat melihat dengan jelas dari mana seseorang itu berasal. Makanya seperti yang tertulis di Wahyu 22 ayat 11 sampai 12, kita baca ayatnya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi akhir zaman ini adalah waktu di mana buah itu sudah tampak. Makanya dikatakan yang jahat tetap akan berbuat jahat, yang cemar akan tetap berbuat cemar, yang benar akan terus berbuat kebenaran, dan yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Kenapa? Karena buah itu sudah jadi atau sudah dihasilkan. Jadi seharusnya tidak mungkin kita salah dalam interpretasi lagi, tidak mungkin pohon itu salah dalam menghasilkan buahnya. Kalau itu misalnya pohon mangga, tidak mungkin dia menghasilkan buah semangka. Jadi segala sesuatu itu dapat dikenali dari buahnya. Apalagi di akhir zaman ini buah itu sudah ada dan sudah terbentuk, tidak mungkin ada perubahan lagi. Dan saat ini kita hidup di akhir zaman, di mana kita bisa melihat dengan jelas keturunan yang berasal dari kerajaan surga yang makin terlihat. Demikian juga keturunan yang berasal dari kerajaan iblis semakin terlihat. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar seseorang itu berasal dari iblis? Kita mau lihat salah satu contoh yang ada di Alkitab. Kita bisa buka di Yohanes 6 ayat 70. Ayat ini bicara tentang Yudas Iskariot. Saya bacakan ayatnya. Yohanes 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Di sini kita lihat Tuhan Yesus tidak ragu menyebutkan bahwa Yudas Iskariot adalah iblis. Dan kalau kita lihat terjemahan King James Version, di situ dikatakan
bahwa iblis ini adalah a devil, dan kalau dalam bahasa Latinnya dikatakan diabolos, yang berasal dari kata kerja diabalo yang artinya menuduh, memfitnah. Secara harafiah, diabolos artinya seseorang yang berbicara jahat, pemfitnah, yang menuduh yang tidak benar. Dan kalau kita mau lihat hari-hari ini, kita banyak ya bertemu dengan orang yang seperti Yudas, yang diabolos, yang pemfitnah, yang kata-katanya jahat, suka menjatuhkan orang lain. Dan kalau kita baca ayatnya tadi, jelas-jelas Tuhan Yesus tidak ragu mengatakan bahwa Yudas adalah devil atau iblis. Ini merujuk kepada akar atau root dari mana Yudas itu berasal. Makanya kita yang hidup di akhir zaman ini harus paham tentang ini. Kita hidup di era yang saat ini kita benar-benar perlu hikmat Tuhan, sehingga saat kita bertemu seseorang dan melihat buah atau karakternya, maka kita seharusnya dapat tahu dari mana akar dan benihnya berasal. Dan hidup bersama dengan keturunan iblis ini sangat menyiksa jiwa dan raga seseorang. Makanya kalau kita lihat di zaman Lot pun, Lot adalah keponakan Abraham yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat Sodom dan Gomora itu seperti kota metropolitan, tempat di mana terlihat banyak orang dengan perbuatan kedagingan. Dan ini semua membuat Lot merasa tersiksa jiwanya, seperti yang tertulis di 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Kita baca ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia, Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Dan bukankah ini keadaan yang kita alami sekarang, di mana kita semakin sering mendengar dan melihat kabar kejahatan dan perbuatan kedagingan setiap harinya. Mulut orang-orang saat ini sangat jahat dan suka menfitnah, menuduh, membuli, khususnya kepada orang-orang benar dan orang kudus. Itulah yang pernah dirasakan Lot di zamannya. Demikian juga kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Di setiap era kehidupannya selalu saja ada benih lalang atau keturunan iblis yang tinggal di sekeliling mereka, dan itu membuat jiwa mereka sebagai orang benar, bicara benih yang berasal dari kerajaan surga, merasa tersiksa dan menderita, khususnya apabila kita tidak punya pemahaman atau hikmat tentang semua keadaan ini. Tapi puji Tuhan, di Kava Ministry ini Tuhan memberikan pengertian kepada kita lebih lagi tentang karakter dan keberadaan dari keturunan iblis ini. Dan saat ini kita lebih mengenalnya dengan NPD atau gangguan kepribadian narsisis, yang oleh Rasul Paulus disebutkan dengan kriteria manusia akhir zaman. Dan di seri NPD yang ke-11 ini kita mau melihat bagaimana keturunan iblis ini, diabolos ini ada di zaman Ester. Kenapa saya membahas tentang ini? Karena belum lama, yaitu tanggal 14 sampai 15 Maret kemarin, kalau di kalender Ibrani itu adalah tanggal 14-15 Adar, di mana orang Yahudi baru saja merayakan Hari Raya Purim, Hari Raya Pembalikan Keadaan. Dan kalau kita mau lihat tentang Hari Raya Purim ini, kita dapat membukanya di kitab Ester Perjanjian Lama. Untuk itu, Kava Ministry akan membahasnya sekilas tentang kehidupan Ester. Kita mulai dengan Ester yang adalah keponakan dari Mordekai, dan mereka adalah orang Yahudi. Mereka tinggal di Persia dan saat itu ada di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Kenapa mereka ada di sana? Karena sebelumnya bangsa Israel ada dalam masa pembuangan atau ditawan oleh Babel, dan beberapa waktu kemudian Babel akhirnya dikalahkan oleh Persia, sehingga itulah yang membuat Mordekai dan Ester ada di sana. Ester adalah yatim piatu dan Mordekai adalah pamannya
istrinya yang merawat dia. Dan pada saat itu Raja Ahasiweros adalah raja yang berkuasa di zaman itu, di mana dia dapat menguasai 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Dan satu saat Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan dengan raja-raja dan pembesar lainnya, dan dengan bangganya raja mau memperlihatkan Ratu Wasti, istrinya, permaisurinya yang sudah terkenal karena parasnya yang cantik. Tetapi yang mengejutkan adalah Ratu Wasti menolak panggilan raja, sehingga raja merasa sangat dipermalukan dan marah atas penolakan Ratu Wasti ini. Dan saat itu menurut aturan kerajaan bahwa penolakan Ratu Wasti saat dipanggil raja adalah termasuk tindakan pemberontakan. Makanya untuk itu Ratu Wasti diusir. Dan selanjutnya raja kembali mencari wanita untuk dijadikan permaisuri menggantikan Ratu Wasti, sehingga dibuatlah seperti audisi untuk mencari calon ratu yang akan mendampingi Raja Ahasiweros. Dan Mordekai mengikut sertakan keponakannya Esther yang nama Yahudinya adalah Hadasa, kemudian diganti nama Esther supaya familiar dengan keberadaan di Persia, dan Esther ikut dalam pemilihan itu. Singkat cerita, raja memilih Esther menjadi ratu pengganti Ratu Wasti, sehingga Esther akhirnya masuk dalam lingkup kerajaan Persia. Raja Ahasiweros memiliki seorang hulu balang yang bernama Haman yang memiliki kekuasaan besar. Dia membantu raja untuk memerintah negeri. Kita bisa baca ada di Esther 3 ayat 1-2. Saya bacakan ayatnya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikian diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Dari sini kita dapat melihat besarnya kekuasaan dari seorang Haman di kerajaan Raja Ahasiweros, di mana raja memberikan kekuasaan yang sebanding dengan dirinya. Dan tadi kita baca juga bahwa Mordekai tidak mau berlutut dan sujud di hadapan Haman. Mengapa? Ini disebabkan karena Mordekai adalah orang Yahudi yang taat akan hukum Taurat, seperti yang tertulis di Keluaran 20 ayat 5 bahwa janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi Mordekai tidak mau sujud kepada Haman karena dia mau melakukan hukum Taurat, dan akibat tindakan Mordekai yang tidak sujud di hadapan Haman membuat Haman panas hati dan sangat marah, dan ia sangat ingin menghukum Mordekai serta semua orang Yahudi. Dari sini kita dapat melihat ya karakter dari Haman yang arogan, seperti karakter keturunan iblis atau diabolos atau kriteria manusia akhir zaman yang ditulis Rasul Paulus, atau juga yang kita kenal saat ini dengan NPD. Dan kalau kita mau masukkan karakter Haman ini ke 9 kriteria NPD yang ada di buku panduan DSM-5, maka Haman itu memenuhi semua kriterianya. Dia punya sikap sombong, dia punya sikap angkuh, rasa percaya diri berlebihan, rasa berhak, kekaguman atas diri sendiri berlebihan, fantasi akan kesuksesannya, menuntut kekaguman yang berlebihan, memanipulatif, iri hati, dan kurang empati. Dan ini kita bisa lihat dari Haman yang mau menghukum Mordekai, tetapi akhirnya dia mau membinasakan seluruh bangsa Yahudi yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Ahasiweros. Jadi kita lihat lengkap ya semua kriteria NPD yang tertulis di buku DSM-5 yang menjadi panduan para psikiater. Haman ini termasuk di dalamnya. Dengan kata lain, Haman ini juga termasuk keturunan iblis atau diabolos. Dan manipulatifnya Haman
kita bisa lihat dia memutarbalikkan fakta dengan membuat cerita bahwa orang-orang Yahudi tidak mematuhi hukum raja. Padahal hanya karena tidak menyembahnya, dia memanipulatif dengan menambahkan bahwa ini tentang raja. Sehingga raja mengizinkan Haman membuat surat keputusan untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi yang ada di seluruh wilayah Persia pada hari yang sudah ditentukan. Kita baca dulu ayat firman-Nya, ada di Ester 3 ayat 5-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka panas hatilah hati Haman, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsanya Mordekai, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Kita lihat di sini ya, ada karakter jahat, ada karakter iblis, ada diabolos dalam diri Haman. Dan kalau kita baca di ayat 8, di situ diperlihatkan bagaimana cara Haman memanipulatif raja. Dikatakan ayat 8, maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Padahal kalau kita lihat ini tentang Haman, tetapi Haman pintar memutarbalikkan, memanipulatif bahwa ini semua adalah tentang raja. Bukankah di hari-hari ini juga kita banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, memutarbalikkan fakta dan membuat khususnya orang benar atau orang kudus itu teraniaya. Kita lanjutkan ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkan ke dalam perbendaharaan raja. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa dalam perkataan seseorang itu ada kuasa. Dan kalau kita mau lihat kuasa yang ada di perkataan Haman atau keturunan iblis atau diabolos ini adalah dark power atau kuasa kegelapan yang dapat membuat raja seperti tersihir untuk mau melakukan apa yang diinginkan Haman. Kita pun hari-hari ini sering melihat bahwa dengan mudahnya banyak orang lebih percaya kepada orang-orang yang punya karakter NPD daripada perkataan orang benar. Ini disebabkan kenapa? Karena ada kuasa di dalam perkataan, dan kuasanya adalah kuasa jahat di perkataan seorang Haman, sehingga seorang raja besar seperti Ahasiweros bisa termanipulatif. Kita baca ayat selanjutnya. Maka raja mencabut cincin materai dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Dan dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Haman, ini mengancam keselamatan seluruh bangsa Yahudi yang ada di wilayah kekuasaan Raja Ahasiweros. Maka Mordekai melihat situasi yang begitu genting ini, meminta Ester untuk segera berbicara kepada raja, karena hanya raja yang dapat mengubah hukum yang dibuat oleh Haman dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Hal ini gak mudah buat Ester, karena saat itu tidak mudah untuk kita menghadap raja. Apabila kita mau menghadap raja, kita harus menunggu raja yang punya inisiatif untuk memanggil. Jadi rasanya mustahil untuk Ester dapat menghadap raja, karena hanya raja yang dapat memanggil dan menentukan dengan siapa raja mau bertemu. Jadi perlu undangan itu dari pihak raja, dan bila seseorang datang atau menghadap raja tanpa diundang, maka terkadang raja dapat memerintahkan untuk membunuh orang tersebut karena sudah datang tanpa diundang. Jadi situasi ini bukan situasi yang mudah buat Ester, di mana dia mempertaruhkan nyawanya. Kita bisa baca di Ester 4 ayat 5-11. Saya tidak bacakan, mungkin bisa dibaca secara pribadi karena waktu.
Dan Mordekai menguatkan Ester dengan memberikan pandangan untuk Ester mulai memikirkan tentang bangsa Yahudi yang akan dibunuh. Mordekai mengatakan bahwa Tuhan mungkin telah menempatkanmu di kerajaan ini untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan Mordekai menguatkan serta mengingatkan destiny dari Ester atas bangsa Yahudi. Kita bisa baca itu ada di Ester 4 ayat 13 sampai 14. Di sini kita dapat lihat bahwa menghadapi NPD kita perlu tahu identitas dan destiny kita. Kalau saat ini mungkin kita diizinkan hidup dengan orang dengan gangguan kepribadian narsistik, ingat bahwa Anda bukan korban, tetapi Anda adalah hadiah yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang teraniaya karena keberadaan NPD. Bahkan Anda adalah hadiah yang diberikan Tuhan untuk seorang NPD untuk dapat berubah. Jadi yang perlu kita sadari bahwa kalau kita diizinkan hidup dengan orang yang punya gangguan kepribadian narsistik, kita harus sadari bahwa ada purpose di balik semua ini. Dan kembali ke cerita Ester, sekalipun Ester tahu konsekuensi dari dia harus menghadap kepada raja, berarti bisa saja dia bunuh, tetapi Ester tetap melakukannya. Dia punya jiwa patriot, dan untuk itu Ester meminta Mordekai untuk menganjurkan semua orang Yahudi dan hamba-hambanya untuk berpuasa bersama dengannya. Kita bisa baca itu ada di Ester 4 ayat 15 sampai 17. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatlah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Dan setelah berpuasa selama 3 hari, Ester mempersiapkan dirinya dan pergi menghadap raja. Apa yang kita bisa pelajari dari ini semua? Dalam menghadapi NPD, kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan kita, tetapi kita perlu hikmat dan kuasa Tuhan untuk menghadapinya. Karena bicara menghadapi NPD ini, kita sedang berhadapan dengan satu spirit yang nanti kita akan bahas di seri selanjutnya. Di sini saya mau tekankan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa menghadapi orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Untuk itu perlunya kita benar-benar melekat erat dengan Tuhan, sehingga kita dapat hikmat dan kuasa untuk dapat menghadapi NPD dengan berkemenangan. Dan puji Tuhan, ketika Ester mendekati raja, raja mengulurkan tongkatnya. Ini artinya raja senang bertemu dengan Ester dan dia tidak menghukum mati. Raja menanyakan apa yang Ester inginkan, dan dapat kita lihat ya bagaimana Ester dapat menang atas emosinya, di mana biasanya kalau kita dalam keadaan tertekan dan kemudian bertemu dengan seseorang yang menyelamatkan atau dapat menyelamatkan kita, maka reaksi kita yang sering terjadi adalah kita langsung menumpahkan seluruh unek-unek kita kepada orang yang kita harapkan dapat menolong. Tetapi berbeda dengan Ester yang punya hikmat Tuhan dan penguasaan diri, dia dapat menahan emosinya dan dia punya hikmat untuk mengundang raja serta Haman makan di rumahnya. Ini satu tindakan yang luar biasa, benar-benar di Ester orang yang dapat menguasai emosinya. Ester mengundang raja untuk menjamunya makan malam, dan saat perjamuan tersebut di mana di situ juga ada Haman, maka Ester memberitahu raja bahwa bangsanya dalam bahaya karena hukum yang dibuat Haman, dia dan seluruh orang Yahudi dalam kerajaan Ahasiweros akan dibunuh. Kita bisa baca itu ada di Ester 5 ayat 2 sampai 3, Ester 7 ayat 4 sampai 6. Singkat cerita, terjadi pembalikan keadaan di mana
Karena tadinya Haman merancangkan untuk membunuh seluruh orang Yahudi, tetapi justru akhirnya yang terjadi sebaliknya. Raja marah kepada Haman dan menghukum mati Haman dan anak-anaknya, Haman dan keturunannya. Kemudian raja membuat satu hukum baru yang melindungi orang-orang Yahudi, dan sekarang mereka diizinkan untuk membela diri mereka apabila ada orang yang mencoba menyakiti mereka. Ya, dari cerita ini kita lihat ya bagaimana iman Ester kepada Tuhan. Dia percaya. Tadi seperti kita lihat Lot juga di tengah Sodom dan Gomora, Tuhan menyelamatkan. Sama juga dengan Ester, sama juga dengan mungkin Anda yang hidup dengan orang NPD. Anda rasanya tidak diselamatkan. Tuhan itu pasti menyelamatkan orang benar. Saya percaya hari ini mungkin Anda yang mungkin rasanya Tuhan tidak mendengar doa Anda, saya berani mengatakan bahwa Tuhan akan menolong Anda. Dan dari cerita ini kita melihat bagaimana iman Ester kepada Tuhan dan keberaniannya untuk berbicara kepada raja, sehingga dia dapat menyelamatkan bangsanya dari kejahatan Haman, kejahatan diabolos. Dan kalau kita baca di kitab Ester dengan lengkap, maka dikatakan bangsa Yahudi merayakannya dengan menari dan bersukacita. Satu hal yang kita mau pelajari, tanda kemenangan dari orang yang hidup dengan NPD adalah kembalinya kegirangan dan sukacita. Karena NPD itu suka sekali menguras energi seseorang, energi orang benar khususnya, atau orang kudus. Mereka menari apabila melihat orang benar dan orang kudus itu berduka cita. Makanya saya sering menasehatkan untuk orang yang hidup dengan NPD untuk benar-benar dapat menjaga sukacita mereka. Karena sukacita itulah harta yang mampu menangkis panah api dari NPD. Kita baca Ester 9 ayat 18. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13 baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari ke-15, dan hari itu dijadikan hari perjamuan dan sukacita. Inilah hari raya Purim itu. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, ya ini yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita, dan hari perjamuan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Makanya dari sejak inilah bangsa Yahudi merayakan hari raya Purim. Kita bisa baca ada di ayat 20, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat dan yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, yang baru kita rayakan kemarin di tanggal 14 dan 15 Maret. Dan alasan kenapa mereka bersuka cita, karena pada hari itulah orang Yahudi mendapatkan kembali keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Jadi inilah yang namanya pembalikan keadaan. Dan selanjutnya kita bisa baca di Ester 8 ayat 16, dikatakan orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Kalau kita mau melihat tanda kemenangan dari orang benar yang dapat menang menghadapi NPD adalah kembalinya kelapangan hati, sukacita, kegirangan dan kehormatan, di mana orang yang hidup dengan NPD itu tidak pernah mendapatkan ini semua. Tidak ada kelapangan hati, yang ada adalah hati yang terus dilukai. Apalagi yang namanya sukacita, sulit untuk mendapatkannya, karena tiap hari orang NPD ini akan menguras emosi dari orang benar atau orang kudus. Apalagi kegirangan, seorang NPD itu sangat tidak mau korbannya girang. Pasti ada saja hal yang dibuat untuk
kita kembali berduka, dan kehormatan sudah pasti tidak ada di orang yang hidup dengan NPD. Kenapa? Karena seorang NPD hanya memikirkan tentang kehormatan dirinya dan selalu bertindak mempermalukan orang lain demi untuk dirinya terlihat lebih terhormat atau lebih tinggi. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menang menghadapi NPD, sekalipun NPD-nya masih ada di sekitar kita, yang kita harus benar-benar tandai adalah apakah kita punya kelapangan hati, apakah sukacita kita masih ada, kegirangan kita masih ada, dan kehormatan kita masih ada. Kalau ini semua ada, itu adalah tanda kemenangan kita. Dan selanjutnya di ayat 17, demikianlah juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan. Jadi Purim ini memang bicara tentang berubahnya duka cita menjadi sukacita di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Dari sini kita dapat melihat ya, kita kadang melihat NPD itu adalah seseorang yang arogan, seseorang yang jahat. Tetapi sebenarnya seorang NPD ini sangat takut kepada orang-orang yang tidak dapat ditaklukkannya. Seperti yang sering kita bahas sebenarnya, bahwa NPD ini sebenarnya menampilkan diri palsu. Jadi dia sombong, dia arogan dan sebagainya. Itu dia tampilkan untuk menutupi diri sejatinya atau diri aslinya yang sebenarnya adalah seorang yang mempunyai jiwa yang rapuh dan penakut, bahkan pengecut. Makanya dia harus bertindak arogan dan sombong untuk dia menutupi kerapuhannya. Makanya kalau ada orang benar yang benar-benar tetap tenang dan tidak dapat ditaklukkan oleh NPD, biasanya seorang NPD itu akan sangat takut. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Esther dapat menghadapi keturunan diabolos, keturunan iblis atau juga NPD yang muncul di zamannya dengan berhikmat dan hasilnya happy ending. Demikian juga diharapkan kita di akhir zaman ini. Banyak saya temukan orang-orang yang diizinkan hidup dengan NPD, kondisi jiwa mereka teraniaya dan tersiksa. Seperti tadi yang Lot katakan waktu dia tinggal di Sodom dan Gomora, di mana dia bertemu dengan orang-orang yang punya karakter perbuatan daging. Tetapi jangan kecil hati, kita diberikan hikmat dan pengetahuan untuk kita dapat melihat dan belajar bagaimana Esther dapat menyikapi dengan baik waktu dia berhadapan dengan diabolos atau seorang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Kita bisa belajar daripadanya. Oke, dan di penghujung saya mau sampaikan bahwa ada beberapa hal dari yang tadi sudah kita bahas, bagaimana Esther dapat berkemenangan menghadapi Haman yang adalah diabolos, yang adalah manusia akhir zaman yang kita kenal juga dengan NPD. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita harus paham keberadaan tentang akhir zaman, bahwa kita memang diperhadapkan dengan orang-orang yang jelas terlihat berasal dari keturunan iblis yang tadi dikatakan diabolos, bahwa ini semua nyata dan ada. Tadi Tuhan Yesus pun mengatakan Yudas itu iblis, sehingga kita dapat lebih hati-hati dan berhikmat sehingga anak-anak Tuhan tidak mudah menjadi santapan dari mereka. Dan yang kedua adalah pentingnya untuk kita memahami bahwa di akhir zaman ini memang akan ada dua keturunan yang muncul dengan jelas, satu berasal dari Bapa dan satu berasal dari iblis. Seperti tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada satu dari muridnya yang adalah iblis. Kita harus benar-benar memiliki pengertian ini waktu kita hidup di akhir zaman, karena kalau tidak kita akan terpuruk waktu kita tidak punya pengertian tentang ini. Yang ketiga adalah miliki karakter yang kuat seperti Esther. Saya yakin Esther adalah orang yang
punya kepribadian yang sudah menang atas egonya sendiri. Makanya dia dapat tenang, dia dapat menguasai dirinya. Jadi perlunya kita yang hidup di akhir zaman ini untuk benar-benar menjaga level jiwa kita. Level jiwa kita harus terus terasah. Kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Karena menghadapi orang NPD ini, level jiwa kita harus di level jiwa kafa. Mungkin ada yang belum paham, bisa ikuti seri-seri sebelumnya. Level jiwa kafa adalah level jiwa kedewasaan dari anak-anak Tuhan. Itulah yang baru dapat membawa kita kepada kemenangan. Jadi fokuskan kepada diri kita untuk membangun manusia rohani kita sehingga kita dapat menjadi orang yang jauh lebih kuat. Dan yang keempat, Ester punya Mordekai yang terus menuntun dan memotivasi, mengingatkan Ester dalam menghadapi hidup bersama dengan NPD. Kita harus punya orang-orang atau mentor yang mengarahkan dan mengingatkan kita. Cari orang-orang benar yang dapat dipercaya. Khususnya pilihlah orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan Anda benar-benar mengenalnya. Tidak perlu banyak. Ester hanya butuh seorang Mordekai. Kita pun perlu seseorang untuk kita dapat bertukar pikiran, untuk kita saling menguatkan dan dapat mengalami kemenangan. Yang kelima, kita harus tahu identitas bahwa kita adalah anak-anak kerajaan dan sadar bahwa kita punya destiny, ada tugas, ada tujuan, ada purpose dari semua yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita tahu kita punya purpose, kita akan semangat menghadapi apapun. Dan yang keenam, kita harus punya kedekatan dengan Tuhan sehingga kita dapatkan hikmat untuk menghadapi orang-orang seperti Yudas, seperti Haman yang saat ini banyak muncul. Jadi kedekatan dengan Tuhan itu sangat penting dan harus menyadari bahwa tanpa Tuhan Anda tidak bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Makanya kita lihat Ester, dia merendahkan diri dengan berpuasa dan bahkan dia mengajak bangsanya untuk berpuasa. Dan yang ketujuh adalah Ester tidak fokus pada Haman. Waktu Haman mengancam, dia fokusnya kepada raja. Dia mengharapkan perkenanan raja. Demikian juga dengan kita. Banyak kita alami kekalahan. Kenapa? Waktu diperhadapkan dengan orang NPD, maka yang ada di pikiran kita itu hanyalah tentang orang itu. Padahal yang terpenting adalah kita harus mencari perkenanan Tuhan. Dan NPD itu memang sangat senang kalau dirinya lah yang menjadi fokus. Makanya salah satu cara untuk mengalami kemenangan, abaikan NPD. Apabila NPD ini mau mengambil sukacita, Anda segera merebutnya dan segera kebas debu. Jangan biarkan diri Anda terluka. Segera pulihkan hati Anda. Anda cepat cari Tuhan, kembalikan sukacita Anda. Dan waktu Anda tidak terganggu dengan keberadaannya yang mau mengacaukan hidup Anda, maka NPD akan kehilangan akal. Tapi waktu dia lihat Anda terluka, Anda terpuruk, Anda benar-benar depresi, maka dia akan melakukannya lebih lagi. Karena kebahagiaan seorang NPD adalah waktu lihat Anda dalam keadaan terpuruk, Anda dalam keadaan ketakutan, Anda dalam keadaan susah. Jadi jangan lihatkan waktu Anda susah, waktu Anda takut, Anda tetap tunjukkan di hadapannya bahwa Anda tetap tenang. Yang ke-8, harus dapat menjaga hati sehingga tidak mudah terluka dan menjaga sukacita tetap bergirang dan juga dapat menjaga kehormatan. Saya lihat banyak orang yang hidup bersama dengan orang NPD, akhirnya dia justru menjadi tidak terhormat. Kenapa? Karena dia justru menjadi jahat dan membalas dendam. Makanya untuk itu semua kita harus benar-benar dapat menjaga 4 hal tadi: sukacita, kegirangan,
kehormatan, dan juga kelegaan hati. Itu benar-benar harus kita jaga. Dan yang ke-9, jangan takut, karena roh yang di dalam kita jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Oke, mungkin itu 9 hal yang kita bisa pelajari dari Esther dalam menghadapi orang yang merupakan keturunan diabolos di zamannya. Semoga apa yang Kava Ministry bagikan dapat menjadi berkat. Dan apabila Anda diberkati, Anda bisa sharekan kepada teman, kerabat, keluarga, komunitas Anda, supaya banyak orang mengalami kemenangan saat mereka diizinkan hidup bersama dengan seorang NPD atau tadi DNA lalang atau diabolos. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Semangat, kita hidup di era akhir zaman, kita harus berkemenangan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.